Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Mengenal Siapa Prabu Brawijaya V dan Putri Campa. Berikut perjalanan sejarahnya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebagai kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia, cerita Kerajaan Mojopahit sangat melekat dan menjadi sebuah legenda. Bahkan, siapa Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Mojopahit, juga masih menjadi misteri mengenai keberadaan serta makamnya. Prabu Brawijaya V memang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Mojopahit. Di bawah kepemimpinan raja yang mempunyai sekitar 100 anak ini, Mojopahit mengalami keruntuhan sekaligus menjadi akhir cerita. Meskipun demikian, nama kerajaan dan juga rajanya tetap menjadi sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Gelar Brawijaya. Kerajaan Mojopahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar tahun 1293. Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar dan terpanjang sejarahnya, yaitu dari tahun 1293 hingga tahun 1527, atau sekitar 234 tahun. Selama masa kekuasaannya, Kerajaan Mojopahit sudah diperintah oleh 12 raja dan 2 penguasa. Kerajaan Mojopahit mengalami kejayaan pada saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan gelar Maharaja Sri Rajasa Negara pada tahun 1350 hingga 1389. Pada masa pemerintahan ini, Raja Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Gelar Brawijaya mulai digunakan ketika Mojopahit dipegang oleh Raden Kertawijaya, yaitu Raja Mojopahit ke-8. Gelar Brawijaya digunakan sebagai strategi politik untuk memperkuat kedudukan Kertawijaya sebagai keturunan langsung Raden Wijaya, yaitu pendiri Kerajaan Mojopahit. Brawijaya V masuk Islam. Kerajaan Mojopahit merupakan kerajaan Hindu yang telah berdiri selama berabad-abad. Seiring pesatnya penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo, membuat agama Islam juga mulai masuk dan berkembang di Kerajaan Mojopahit. Tetapi perang antara Demak dan Mojopahit juga beberapa kali terjadi. Dari kitab serat Darmo Gandul dikisahkan bahwa Brawijaya V yang saat itu menjadi penguasa di Kerajaan Mojopahit juga menyatakan dirinya menjadi mualaf. Hal tersebut terjadi karena ketika Brawijaya V akan menerima kedatangan Raja Campa dengan putrinya ke Kerajaan Mojopahit. Raja Brawijaya V merasa tertarik dengan kecantikan putri Raja Campa dan bermaksud menikahinya. Tetapi sebagai syarat, Brawijaya V terlebih dulu harus menjadi mualaf dan memeluk agama Islam. Ada banyak sumber yang menyebutkan bahwa Brawijaya V menyatakan kesiapannya untuk menjadi mualaf. Fakta ini membuat siapa Brawijaya V semakin populer dalam sejarah. Raja terakhir Mojopahit. Dalam naskah Babat dan Serat disebutkan Brawijaya V sebagai raja terakhir dari Kerajaan Mojopahit. Setelah Brawijaya V wafat, sekitar tahun 1478, Kerajaan Mojopahit mengalami keruntuhan. Tetapi sampai saat ini, wafatnya Brawijaya V masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Ada versi yang menyebutkan Kerajaan Mojopahit mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada saat dipimpin oleh Raja Kertabumi atau dikenal dengan Brawijaya V. Kemunduran kerajaan ini karena perkembangan agama Islam yang semakin kuat dan mulai memasuki Kerajaan Mojopahit. Menurut versi ini, Brawijaya V akhirnya memilih masuk Islam dengan menikahi putri Raja Campa.
Setelah memeluk agama Islam, Brawijaya V menghilang dan memilih menyepi di sebuah desa dengan menyembunyikan identitasnya. Dalam kisahnya, putra Brawijaya V, yaitu Raden Patah, yang merupakan Raja Demak, berusaha menemui ayahandanya di dalam persembunyiannya. Tetapi dalam pertemuan itu, Brawijaya V tidak mengakui bahwa dirinya adalah Raja Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit. Versi lainnya menyebutkan Brawijaya V bukan wafat, tetapi moksa. Dalam agama Hindu, moksa berarti terlepas atau terbebas dari ikatan duniawi. Menurut versi tersebut, sampai saat ini Brawijaya belum wafat, melainkan moksa dan melepaskan diri dari duniawi, sekaligus lepas dari putaran reinkarnasi kehidupan. Sampai saat ini masih menjadi perdebatan siapa Brawijaya V, termasuk apakah raja tersebut sudah meninggal atau moksa. Untuk mengenang beliau, ada makam yang berada di Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dianggap sebagai makam Brawijaya V yang sudah memeluk agama Islam. Berikutnya, mengenal Putri Campa, istri Brawijaya V yang populer. Berbicara mengenai istri Prabu Brawijaya V dan anak-anaknya, pasti tidak akan lepas dari nama Putri Campa. Istri Brawijaya V tersebut memang disebut-sebut sebagai sejarah awal masuknya agama Islam di Kerajaan Majapahit, dan sekaligus menjadi akhir dari kisah kerajaan besar tersebut. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan saat masa kepemimpinan Prabu Brawijaya V. Pada masa ini, Prabu Brawijaya V masuk agama Islam karena ingin menikahi Putri Campa. Sejak saat itu, keberadaan Prabu Brawijaya V tidak diketahui dan Kerajaan Majapahit juga berakhir. Asal Putri Campa. Berdasarkan buku babat Keruntuhan Majapahit, dijelaskan Brawijaya V menyatakan bersedia masuk Islam ketika kedatangan tamu, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raja Charmin dari Campa. Ketertarikan Prabu Brawijaya V dengan putri Raja Campa membuatnya menyatakan bersedia memeluk agama Islam. Kisah lain menyebutkan bahwa Putri Campa yang memiliki nama asli Dwarawati sebenarnya bukan merupakan keturunan bangsawan. Putri Campa dikirim ke Majapahit sejak usia 17 tahun sebagai hadiah dari Raja Campa. Oleh karena itu, Dwarawati hanya dijadikan istri selir, bukan sebagai permaisuri. Putri Campa cikal bakal Islam di tanah Jawa. Keberadaan istri Brawijaya V yang menjadi selir raja ini akhirnya mengundang para imigran Muslim dari Campa datang ke Majapahit. Di antara imigran tersebut terdapat Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Santri Ali, dan Raden Burereh. Dalam serat Wali Sono disebutkan bahwa para imigran Muslim dari Campa singgah di Palembang sebelum sampai di Majapahit. Kedatangan imigran Muslim ini membuat Arya Jinpun, putra Brawijaya V dari selir asal Cina, masuk Islam. Arya Jinpun ini akhirnya berganti nama menjadi Raden Patah. Ketika Raden Patah mengantar rombongan imigran Muslim ke Majapahit, ternyata Putri Campa sudah meninggal dunia. Akhirnya rombongan tersebut diberi tempat tinggal oleh Raja Ranawijaya dari Daha Kediri. Kemudian Raden Patah akhirnya menjadi raja di Demak dan mendirikan masjid besar di sana. Istri Brawijaya V melahirkan raja-raja Jawa. Meskipun Putri Campa disebut-sebut sebagai istri yang paling dikenal, tetapi sebenarnya istri dari raja terakhir Majapahit ini bukan hanya Putri Campa. Dalam kisahnya, istri-istri dari Prabu Brawijaya V nantinya akan melahirkan raja-raja Islam Jawa lainnya. Pernikahan Brawijaya V dengan Dwarawati atau Putri Campa melahirkan anak perempuan bernama Retno Pembayun atau dikenal dengan Putri Pembayun. Putri Pembayun
akhirnya menikah dengan Pangeran Andayaningrat yang merupakan penguasa kerajaan Pengging. Istri Prabu Brawijaya V lainnya adalah seorang putri Cina yang bernama Xiu Banji. Xiu Banji merupakan putri seorang pedagang sekaligus ulama etnis Tionghoa yang bernama Tan Go Huat. Xiu Banji juga dikenal dengan nama Tan Engkian atau Putri Cina. Dalam pernikahan Brawijaya V dengan Putri Cina, lahir Jinbun atau Praba atau Raden Bagus Kasan. Raden Bagus Kasan ini nantinya berganti nama menjadi Raden Pata yang merupakan pendiri Kerajaan Demak. Raden Pata juga dikenal sebagai menantu Sunan Ampel, salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa. Istri lainnya dari Brawijaya V adalah Dewi Wandan Kuning yang dinikahi karena wangsit saat Brawijaya V menderita sakit parah. Dengan Dewi Wandan Kuning, Brawijaya memiliki seorang putra bernama Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen kemudian menikah dengan Dewi Nawangsi yang merupakan putri dari Ki Ageng Tarup atau Joko Tarup. Dari pernikahan ini nanti akan melahirkan para tokoh pendiri dan penguasa Mataram. Kerajaan Mojopahit memang mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Brawijaya V. Meskipun demikian, para istri Brawijaya V telah melahirkan putra-putra yang menjadi cikal bakal raja-raja besar di tanah Jawa. Sedikit tambahan keterangan, ada juga versi yang menyebutkan bahwa Jinbun alias Raden Pata merupakan anak dari Putri Campa, bukan dari Putri Cina, seperti informasi yang disebutkan di atas. Bahkan yang mempercayai teori ini jumlahnya juga tidak sedikit, dan dari kalangan yang terhormat. Sekali lagi, perbedaan visi sebaiknya bisa menjadi penambah topik diskusi, sehingga mampu menghasilkan pendapat atau pengetahuan yang lebih cerdas dengan didukung data-data yang kuat. Putri Campa dan sejarah masuknya Islam ke Mojopahit. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan masih terawat dengan baik. Istri Prabu Brawijaya V menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Kisah Putri Campa dan masuknya Islam ke Mojopahit ditulis pemerhati sejarah Mojokerto, Saiful Amin, dalam bukunya Babat Keruntuhan Mojopahit, Invasi Raden Pata, Suatu Kemustahilan Sejarah. Berdasarkan literatur puja sastra, sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari Kerajaan Cempa. Putri Campa itu hadiah dari Raja Campa Indra Varman VI sekitar tahun 1428 Masehi. Putri Campa bernama Darawati atau Dwarawati. Dia dikirim ke Mojopahit saat berusia 17 tahun. Dwarawati menjadi istri selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya sejak 1430 Masehi. Putri Campa bukan putri bangsawan atau putri raja, sehingga hanya menjadi istri selir Prabu Brawijaya V. Keberadaan Putri Campa yang menjadi istri raja mengundang imigran asal Campa datang ke Kerajaan Mojopahit. Para imigran Muslim itu diperkirakan masuk ke Mojopahit tahun 1476 hingga 1478 Masehi. Agama Islam sudah dianut sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad 11. Ekspansi agama itu buah masuknya para pedagang dari Arab dan Persia ke negeri tersebut. Terdapat nama-nama ulama besar di antara imigran asal Campa yang datang ke Mojopahit, seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ayah Raden Rahmat, Magdum Ibrahim Asmoro atau Ibrahim As-Samarkandi, Raden Santriali, Raden Ali Murtolo, serta Raden Burereh. Masuknya imigran Muslim asal Campa ke Mojopahit disebut dalam puja sastra Jawa, Madura maupun Sunda, baik berupa babat maupun serat.
Tujuan mereka untuk menemui kerabat dekat yang menjadi istri raja atau putri Campa, sekaligus mencari suaka politik. Serat Walisono menyebutkan para imigran itu dilarang kembali ke Campa oleh Prabu Ranawijaya karena kerajaan mereka hancur oleh kerajaan Koji. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, para imigran muslim itu dipimpin Magdum Ibrahim Asmoro, ayah Raden Rahmat. Magdum Ibrahim keturunan Nabi Muhammad yang menikah dengan orang Campa. Dia berasal dari Tiulen, kepulauan kecil di tepi timur Laut Kaspia, masuk wilayah Kazakhstan, timur barat Laut Samarkand. Serat Walisono menyebutkan, sebelum masuk, tiba di ibu kota Mojopahit, rombongan imigran singgah di Palembang. Saat itu, Palembang dipimpin Adipati Arya Damar. Persinggahan mereka membuat Arya Jimpun, putra Raja Brawijaya V, dari Selir asal Cina, menganut agama Islam. Arya Jimpun kala itu diasuh oleh Arya Damar. Saat memeluk agama Islam, dia berganti nama menjadi Raden Patah. Raden Patah yang kala itu berusia 30 tahun, mengantar rombongan imigran ke ibu kota Mojopahit. Namun Magdum Ibrahim wafat saat di kota Tuban. Sampai di ibu kota Mojopahit, yang saat itu berada di Daha atau Kediri, Raden Patah membawa rombongan menghadap ke Prabu Dyah Ranawijaya. Ternyata putri Campa yang akan mereka temui meninggal di usia muda, yaitu 35 tahun pada tahun 1448 atau tahun Saka 1330. Mereka berencana kembali ke Campa, tapi dilarang Raja Ranawijaya. Atas lobi politik Raden Patah, mereka diberi tempat tinggal oleh raja. Kedatangan imigran muslim asal Campa itu membuat Prabu Ranawijaya menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban menjadi lebih ramai dikunjungi pedagang muslim lainnya, sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi Mojopahit. Oleh Raja Ranawijaya, Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sedangkan Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat lantas ditunjuk menjadi imam masjid yang berada di Ampel Denta, sehingga dijuluki Sunan Ampel. Dia menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban Arya Teja. Dia lalu diangkat menjadi Adipati Surabaya, menggantikan kakak istrinya, Arya Lembusora yang meninggal. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Raden Rahmat meminta Raden Patah membuat masjid besar di Demak. Raden Patah melaksanakan perintah tersebut tahun 1479 Masehi atau 1401 tahun Saka. Saat itu, Raden Patah menjabat sebagai Pecatonda di Bintoro. Dia menikahi adik kandung Raden Rahmat, Nyi Ageng Maloka. Raden Patah meninggal di usia 58 tahun karena sakit, yaitu tahun 1507 Masehi. Posisinya sebagai penguasa Demak digantikan Patiunus, bergelar Anumerta Pangeran Sabranglor, yaitu putra Raden Patah. Sementara di Mojopahit, tahun 1510 hingga 1511 Masehi, Raja Ranawijaya tutup usia digantikan Prabu Udara. Patiunus menolak tunduk pada Prabu Udara karena bukan keturunan raja, sedangkan dirinya keturunan penguasa Mojopahit dari garis Brawijaya V. Daerah pesisir Tuban, Gresik, dan Surabaya mendekat ke Demak karena sesama muslim dan punya sejarah dari imigran Campa. Tahun 1513 Masehi, kota penting dekat Demak, yaitu Juwana, diserang Prabu Udara. Berikutnya, tahun 1520 hingga 1521 Masehi, giliran Patiunus menyerang Mojopahit, sehingga Prabu Udara tersingkir ke Panarukan, dekat Blambangan. Dengan begitu, Mojopahit takluk di tangan Demak. Wilayah kekuasaan Mojopahit pun
beralih menjadi kekuasaan Kerajaan Demak yang beragama Islam. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.